Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa di dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah angkatlah mukamu. Ayat bacaan kita terambil dari Lukas 21 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lukas 21 ayat yang ke-28. Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini hidup kita diperhadapkan dengan banyak hal yang terjadi, baik di negara kita, baik di bangsa-bangsa. Banyak hal yang kadang-kadang kita tidak mengerti betapa hebat dan betapa dahsyatnya hal-hal yang membuat kita menjadi takut kejadian peristiwa yang ada di muka bumi ini. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, cepat atau lambat, saudara, langit dan bumi ini pasti akan berlalu. Semua yang ada di bawah langit dan di atas bumi akan hancur lebur. Lalu, masihkah kita disibukkan dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini? Masihkah kita berlomba sedemikian rupa mengumpulkan harta di dunia ini? Masihkah kita memiliki cara hidup yang begitu duniawi? Dan sampai kapan kita berubah, saudara? Sebab ada tertulis dalam Pengkhotbah 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudaraku, Tuhan selalu berkenan kepada orang-orang yang senantiasa mengarahkan pandangannya kepadanya dan memalingkan mukanya dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Memalingkan muka dari segala sesuatu, termasuk dari cara berpikir duniawi, dan hanya memandang akan kebesaran dan kekuatan Tuhan yang sanggup mengubah segala perkara dalam kehidupannya. Memandang Tuhan sebagai tempat perlindungan dan penyelamatan. Seperti Nuh yang tetap fokus membuat bahtera dan memalingkan mukanya terhadap orang-orang yang mengejek dan menghujatnya. Akhirnya harga yang telah Nuh bayar dalam hidupnya mendatangkan upah yang besar. Dia dan seisi rumahnya, keluarganya selamat karena ketaatannya membuat bahtera yang diperintahkan Tuhan. Bahtera adalah lambang dari Yesus Kristus yang merupakan gunung batu keselamatan, tempat pelarian dan perlindungan, tempat perteduhan bagi mereka yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Saudaraku, dewasa ini pikiran manusia telah dirusak, disesatkan dan dicemari oleh berbagai kekacauan dan kabar-kabar yang mengentarkan. Bahkan banyak kabar-kabar yang mengacaukan pikiran kita, berita-berita yang kadangkala membuat kita takut, membuat kita bimbang, ajaran-ajaran sesat yang muncul, perbuatan-perbuatan jahat yang kita lihat, seringkali menggentarkan hati kita untuk kita melakukan segala sesuatu yang kadangkala itu berlawanan dengan firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tak perlu gentar menghadapinya. Karena dari semula Tuhan Yesus telah memberitahukan dan memperingatkan kita bahwa segalanya pasti terjadi, yaitu peperangan, pemberontakan, gempa bumi, kelaparan, dan termasuk virus corona ini, saudara. Bahkan bermacam-macam musibah lainnya. Yang teramat penting untuk direnungkan adalah apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Seperti ayat nas yang kita baca tadi, saudara. Saudaraku, bagaimana dengan kita pagi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, untuk kita renungkan, untuk kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita.
Firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, saudara. Pikirkanlah tentang hal-hal yang rohani. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tidak boleh menginginkan sesuatu. Tapi jangan kita fokus dan jangan kita hanya tertuju kepada hal-hal dunia. Kita harus memalingkan muka kita dengan hal keinginan nafsu daging kita. Tapi biar kita memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa kita harus mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan. Harus mempersiapkan keluarga kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Harus mempersiapkan banyak hal dalam hidup kita untuk kita ada bersama dengan Tuhan ketika Dia datang, saudara. Saudara, pagi hari ini mari setiap kita mengerti akan firman Tuhan pagi hari ini. Bahwa hari-hari ini ketika engkau tidak dapat memenuhi kebutuhan duniawimu, kebutuhan nafsu dagingmu, jangan engkau melakukan hal-hal yang menyalahi aturan firman Tuhan. Tapi tetaplah percaya dan bersyukurlah atas apa yang boleh Tuhan berikan hari-hari ini dalam kehidupan kita. Karena semua yang ada yang kita miliki di dunia ini akan kita tinggalkan, saudara. Karena ketika kita menghadap tahta Tuhan, kita tidak membawa apapun yang ada kita miliki di dunia ini. Tapi yang kita bawa adalah kebenaran hidup kita, perbuatan hidup kita, iman kita, saudara, yang akan kita bawa untuk kepada Tuhan. Jadi pagi hari ini, saudara, ketika keinginan dunia, keinginan dagingmu belum terpenuhi, jangan engkau khawatir, jangan engkau gelisah. Tapi pandanglah kepada Tuhan sebagai satu-satunya harta kekayaanmu yang paling berharga. Setiap orang yang tetap dalam bahtera Kristus pasti akan beroleh keselamatan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kebenaran Tuhan yang kami dengar. Bapa, terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengingatkan kami untuk kami mempersiapkan hidup kami, untuk kami memandang kepada kebesaran dan kemuliaan Tuhan, untuk kami memalingkan wajah kami dari keinginan-keinginan dunia. Biarlah hidup kami tertuju kepada Tuhan dan melakukan ketaatan memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.